Kasus penangkapan Ketua Umum Parvi Gatot Brajamusti terkait penyalahgunaan narkoba akhirnya bermuara juga pada status salah seorang muridnya yaitu Reza Artamevia. Setelah melewati penyelidikan intensif tes urin, pelantun keabadian itu akhirnya dinyatakan positif menggunakan narkoba. Seperti diungkapkan Kapolres Matraman, dari 8 terduga yang diperiksa terkait kasus Gatot, 6 orang termasuk Reza dinyatakan positif menggunakan zat adiktif narkoba. Bilang dari pemeriksaan itu, orang 8 yang kita lakukan pemeriksaan, 6 yang positif itu saja. Ya. Inisial. Nanti kita sampaikan lagi nanti. Kendati hasilnya sudah dapat diketahui, namun kepolisian tetap membutuhkan waktu setidaknya selama 3 hari untuk benar-benar menyelesaikan berkas perkara penggerbekan kasus narkoba yang melibatkan Gatot Brajamusti dan Reza Artamevia ini. Orang itu Gimana? Dari 8 itu. Dari 8 itu sudah ada yang ditetapkan. Ya, nanti semua kan kalau memang kita 6 positif, pasti ada hasil pemeriksaan nanti ya. Ini bukan langsung jadi positif langsung diperiksa, jadi tersangka enggak. Tentunya harus melalui pemeriksaan lebih lanjut lagi, makanya kita diberikan waktu 3 hari. Sementara itu, seperti yang diunggah ke jaringan media sosial, usai menjalani pemeriksaan yang cukup panjang, kondisi Reza tampak lelah dan kuyup. Tak tampak senyum lebar yang biasa ditunjukkan Reza Artamevia. Berbalut jaket coklat, pelantun keabadian terlihat tak bergairah. Kondisi Reza yang kelelahan terlihat dari foto-foto yang diabadikan dari sebuah stasiun televisi kemarin. Meski sudah ditetapkan sebagai pengguna narkoba, pelantun lagu berharap tak berpisah itu masih harus menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan terkait penangkapan bersama Gatot Brajamusti. Menanggapi perubahan status yang kemungkinan besar bisa disandang mantan istri mendiang Adjie Massaid ini, tim kuasa hukum Parvi tak bisa berkelit. Dalam sebuah jumpa persnya kemarin di Matraman, Lombok, diakui bahwa Reza ada dalam satu daftar hasil tes urin kepolisian yang menyebut kliennya itu positif narkoba. Melakukan pemeriksaan setempat, namun hasil itu sampai dengan saat ini kami belum mengetahuinya. Ya, dan polisi pada saat itu langsung membawa beberapa orang yang dianggap terkait dan langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan. Orang-orang tersebut, 8 orang tersebut, saya sebutkan inisialnya adalah AAGB, terus Nyonya DA, Ibu RA, Saudara R, Saudara BG, Saudara SP, Saudara Y, dan Saudara D. Yang mana pada hari ini baru 2 orang, yaitu Saudara BG dan Saudara SP, yang sudah dinyatakan negatif narkoba. Namun, terhadap kedua orang tersebut masih dibutuhkan keterangan lanjutan. Kabar tertangkapnya Ketua Parvi terpilih Gatot Brajamusti dan pernyataan pihak kepolisian soal artis Reza Artamevia juga positif narkoba akhirnya sampai juga ke hadapan sejumlah artis. Walau tak secara gamblang sosok artis seperti Rina Hasyim, Widiawati,
Rima Melati, Nani Wijaya, dan Koni Suteja menyayangkan peristiwa ini. Namun lantaran tak mengetahui banyak seputar kasus yang dihadapi Gatot, 5 artis senior pun memilih enggan banyak komentar. Iya, no comment juga aku. No comment. No comment. No comment. Tapi mengenal sosoknya. Mengenal pasti tahu lah siapa. Udah tahu nih seperti apa sih sosok Gatot. Enggak bergaul. Kalau saya nggak bergaul, mungkin karena saya juga nggak terlalu aktif ya di party atau apa, jadi nggak tahu, saya nggak komen. Ini kan yang itu udahlah, nggak usah tanya yang itu kenapa sih. Kecewa nggak sih Tante dengan Enggak tahu bagaimana hebatnya kejadian itu, saya nggak tahu, jadi nggak bisa ngomong. Sebagai kalangan profesional yang bernaung di bawah Parvi, Rina Widiawati, Nani Wijaya, Rima Melati, dan Koni tetap tak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka. Para artis sepuh ini juga tak keberatan dan mendukung agar mandat kepada Gatot Brajamusti sebagai ketua Parvi terpilih di Sumba dicabut saja. Pastinya haruslah. Saya kira tidak hanya pada Parvi, pada organisasi apapun. Tentu kalau mereka ada salah, pasti ada sanksi dari. Iya, betul. Saya kira semua ya dia kan. Gitu. Diapakan sedikit lah ya, tapi kita tahu bahwa Parvi bisa mengatasi itu semua. Di antara kelima artis yang lama melintang di jagat film tanah air, Rina Hasyim dan Koni tak membantah bila mereka berdua datang ke Kongres Parvi di Sumba dan ikut dalam pemilihan. Keduanya berdalih diundang dan diminta hadir untuk Kongres Parvi tersebut. Hanya saja soal apa yang dipermasalahkan di ruang Kongres, keduanya mengaku tak tahu menahu hingga saat ini. Hadir sama Koni, kita diundang, datang, tapi saya tidak mengikuti apa-apa, cuma pengen tahu apa Kongres apa sih yang dibicarakan. Kebetulan mereka udah begadang, saya nggak kuat begadang, saya naik, saya jadi sakit gitu loh, udahlah saya tidur. Saya kagetnya udah di Jakarta, udah lagi di airport ngambil barang, ada yang bilang, Rin itu, hah? Sampai kaget. Iya kaget lah. Dia memang di hotel buatnya itu, semuanya di hotel, ada di hotel lain juga, tapi memang di hotel, maksudnya acara itu kongres di hotel. Kalau semua ngumpulnya seluruh Indonesia yang datang, itu maksudnya kan gitu. Ya udah biasa-biasa aja. Saya sih banyak kan cuma orang mau foto sana, orang mau foto sini, kok fotoan aja. Udah. Kerjaan lama ya. Pesona aja udah. Pekerjaan pesona. Kerjaan lama. Bagi kalangan senior bukan tak mendengar ada perseteruan panjang dalam Kongres Parvi ini. Sebagian besar anggota keberatan digelar kongres di luar Jakarta, sebagian lagi mendatangi dan memilih. Lantaran dualisme ini para anggota Parvi pun pecah. Melihat situasi ini, para artis senior pun begitu berharap Parvi kembali rukun dan bisa memperhatikan nasib anggotanya ke depan. Kalau saya sih pengennya ya akur-akur aja siapapun gitu ya. Yang penting sesuai dengan aturan-aturannya. Semua kan ada aturannya. Kalau aturan-aturannya itu udah diikutin aja. Itu kan aturan bukan satu orang yang bikin kan. Ya, seluruh peserta gitu. Dari tahun 56. Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh artis Alice Norin. Bagaimana tidak? Setelah 5 tahun menunda untuk memiliki momongan, kini Alice akhirnya berbadan 2 di usia kehamilan yang hampir menginjak 5 bulan. Layaknya wanita hamil pada umumnya, Alice mengaku bila ia sempat merasakan mual dan emosional di trimester awal kehamilannya. Seneng dan kaget sih, karena kan emang udah nunda 5 tahun. Kemudian yuk pas nyoba emang perjanjiannya sebelum aku umur 30 tahun mau punya anak gitu kan. Nah abis itu
ya udah yuk coba, tapi kan di pikiran aku kan biasanya gitu ya, kalau orang nunda kan pasti nggak langsung dikasih gitu kan. Trimester awal sih sempat yang ya biasa ya mual-mual gitu, yang mungkin yang udah pernah hamil yang ngerasain pasti tahu. Sekarang sih alhamdulillah udah berkurang gitu. Sekarang kayaknya kalau kata orang yang masa-masa enaknya gitu, trimester 2 tuh nggak terlalu ini emosional, terus sempet yang di awal-awal, tapi emosional nggak terlalu, ya maksudnya nggak terlalu yang lebay banget ya, maksudnya nggak yang tiba-tiba gimana gitu. Emang aku orangnya emosional aja sih kalau nggak hamil juga. Tapi nggak yang, ya maksudnya nggak sih, maksudnya nggak yang gitu. Aku tuh lebih kayak hormonalnya tuh lebih ini ya, kayak pas awal-awal tuh jerawatannya parah banget. Jadi lebih kayak gitu. Meski merasa mual layaknya wanita hamil pada umumnya, namun masa-masa ngidam justru tak dirasakan Alis. Bagaimana tidak, bila ia mengaku nafsu makannya justru menurun ketika tengah berbadan 2. Hal sebaliknya justru dirasakan oleh suami Alis, Danu Cesar. Pasalnya wanita 29 tahun ini mengaku, suami tercintanya lah yang nafsu makannya meningkat drastis. Pengen makannya tuh berkurang, malah nafsu makan, jadi kayak suka maksa. Gitu, malah berkurang gitu, jadi kayak mie aja aku biasanya habis gitu ya. Kalau lagi nggak hamil tuh masih habis lah gitu, malah nambah. Nah ini tuh nggak bisa habis gitu, kayak setengah doang. Jadi kayak harus dipecah. Dipecah berapa, entah setiap jam makan apa setiap 2 jam makan gitu. Jadi harus dipecah biar tetap masuk ya gitu makanan. Dia yang malah ini yang malah menggemuk gitu. Apa mungkin karena pas aku makan dia juga ikut makan gitu malam atau apa, terus dia suka kayak, aduh kamu gimana sih, udah kalau makan sendiri aja. Padahal dianya juga pengen juga gitu. Di balik kebahagiaan yang dirasakan Alis, rupanya di awal usia kehamilannya ia sempat diterpa perasaan khawatir dan cemas. Bagaimana tidak? Bila wanita kelahiran Norwegia ini sempat mengalami pendarahan lantaran mengalami kelelahan di usia kehamilannya yang masih terbilang muda. Namun kini ia bisa bernafas lega melihat kondisi kehamilannya sudah berjalan membaik. Kita manggilnya Chipmunk Junior karena kan bukan, soalnya kan aku kan manggil dia Chipmunk kan, karena Alvin namanya Alvin the Chipmunk gitu, kayak si filmnya itu. Jadi ini tuh Chipmunk Junior gitu ceritanya. Walaupun cewek, enggak. Itu mah kayak panggilannya kalau buat cowok ya. Bukan hanya Alis Norin yang merasakan kebahagiaan dengan kehamilan pertamanya. Beberapa selebritis juga terlihat antusias dengan kehamilan pertama mereka, seperti yang dirasakan Chelsea Olivia. Pasca menikah di bulan Oktober 2015 lalu, kini Chelsea tengah berbadan 2. Di kehamilan pertama wanita 24 tahun tersebut, Glenn mengaku bila istri tercinta mengalami perbedaan, yaitu bertingkah lebih manja kepadanya. Dia jauh lebih manja sih. Dia jauh lebih manja. Biasanya kalau kayak selalu pengen deket, selalu pengen nemenin gitu, dan buat aku itu sangat menyenangkan sih, kayak kok lucu ya gitu. Kayak biasanya juga saya keluar kota atau apa ya udah cuek-cuek aja gitu. Sekarang dia mau ikut, mau temenin gitu, dan kadang kan saya juga nggak enak gitu kan. Aduh kasihan dia juga capek atau apa kan, karena dia juga serba salah gitu, kalau duduk kelamaan bisa sakit, kalau berdiri kelamaan juga sakit gitu. Jadi selalu kita coba berusaha untuk cari balance-nya itulah, untuk supaya kenyamanannya dia dan juga memfulfill kemanjaannya dia. Yang tak ingin ketinggalan menceritakan kebahagiaan di kehamilan pertamanya adalah artis cantik Yasmin Wilburn. Istri dari Abi Yapto ini terlihat begitu antusias menceritakan seputar kehamilannya. Meski sempat merasakan mual-mual, namun di kehamilan pertamanya ini dirasa tak begitu merepotkan dirinya dan suami tercinta. Senin besok itu masuk 7 bulan. Jadi udah mau 7 bulan sih. Emang dari awal hamil nggak ngidam sih, cuman sempat emang 3 bulan pertama itu setiap pagi itu muntah. Tapi pas pagi doang, setelah sarapan, makan siang gitu sih udah enggak. Cuman kadang-kadang masih suka kayak pusing-pusing gitu. Cuman kayak ngidam pengen makan ini, pengen ngapain tuh nggak sama sekali. Paling cuman suka
masih sempat suka kayak migrain gitu. Jadi untungnya baik-baik aja, terus nggak yang harus di rumah capek gitu juga enggak sih, cuman emang bawaan juga pengen jalan terus, cuman emang tenaganya nggak sekuat biasanya gitu. Paling sekarang agak sedikit gampang capek, cuman nggak yang harus istirahat di rumah, enggak. Penting sih ya, pokoknya daripada di rumah bosen, pasti bawaannya pengen keluar, duduk, ngopi-ngopi, nonton. Masa-masa kehamilan juga nampak dinikmati oleh Chintya Lamusu. Setelah menunggu-nunggu kehadiran anak dalam rumah tangganya, akhirnya pasangan selebriti Chintya Lamusu dan Surya Saputra diberi anugerah terindah oleh Sang Kuasa dengan kehadiran calon buah hati yang kini tengah dalam kandungan Chintya. Kebahagiaan pasangan yang menikah pada tahun 2008 ini semakin bertambah ketika mengetahui Chintya hamil anak kembar. Lalu sudah sejauh mana perkembangan calon kedua buah hatinya? Alhamdulillah ini memang masih setengah perjalanan. Insya Allah harapannya nggak bukan hanya kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk kondisi saya dan kedua janin saya. Jadi setelah lewat 4 bulan kemarin habis syukuran pengajian, ya alhamdulillah ibaratnya sudah lewat masa bed restnya, tapi tentunya tetap harus dijaga. Saya minta izin tentunya konsultasi terus sama dokter juga dan atas restu suami juga, jadi mulai berkegiatan lagi sama Bitri. Kemarin sempat udah mulai show luar kota, satu kita ke Solo, nyanyi Solo, alhamdulillah ya tinggal diatur aja gitu. Jadi paling beberapa hal yang saya batasi kayak misalnya sepatu, jadi nggak mungkin lagi pakai yang high heels 12 cm yang seperti biasa. Terus kemudian gerakannya juga mesti dikontrol ya, gitu. Jangan terlalu yang kayak seperti itu. Tapi selama ya insya Allah sayanya juga happy, insya Allah saya ngerasainnya juga, insya Allah kedua janin saya juga merasakan yang sama. Gitu. Bahagia sekali ya semuanya ya, persiapan untuk kelahiran, masa hamilnya juga seperti apa. Biasanya nih kalau ibu-ibu lagi hamil, Kabar kedekatan artis cantik Kartika Putri dengan mantan suami Julia Perez Gaston Castaño belakangan ini memang menjadi bahan pembicaraan hangat masyarakat luas. Kabar ini bermula dengan beredarnya sebuah postingan di sebuah media sosial yang memperlihatkan Kartika dan Gaston seperti memiliki hubungan yang terkesan spesial. Hal ini semakin memanas dengan hadirnya komentar Juppe yang secara tiba-tiba memberikan ucapan selamat untuk wanita kelahiran Palembang tersebut. Kartika yang sempat memilih bungkam dan menghindari awak media, akhirnya gerah dengan berkembangnya isu yang beredar. Terlebih Kartika tak ingin kabar yang tak benar adanya ini semakin melebar dan membuat wanita yang kerap disapa Karput ini akhirnya buka suara. Dari gimana, orang dari awal berita itu keluar juga dia WhatsApp saya, dia bilang kalau ada pet itu sebenarnya gini, juga kan iya dia kan berteman dengan pet asli saya, bisa dicek kok, dia juga berteman sama pet aslinya Gaston kalau emang ada. Gimana pet pribadi bisa terekspos ke sini ke media? Berarti kan ada yang bocorin. Lah, saya mah orang kawinan juga saya beri selamat. Saya orang ini saya beri selamat, semua juga saya kasih selamat. Jadi ngapain saya bilang secara logikanya ngapain saya labrak kalau saya kasih selamat? Kan nggak masuk akal. Buat saya juga ibaratnya saya ngerasa kalau diri saya ini adalah mobil yang paling mahal di Indonesia, sebutin apa? Saya first class lah. Saya first class. Terus saya harus berhadapan sama ekonomi, kan nggak mungkin. Ya kan? Gitu. Jadi saya nggak akan kemakan kayak gini-gini. Tapi saya akan buat bercandaan aja gitu. Kayak haters gitu. Makanya saya sering pancing haters. Wah, pada demen nih semuanya. Loh, kalau saya nggak tahu itu ya. Saya nggak tahu. Jadi saya cuma demen bercanda aja lah.
Dibawa asik aja, dibawa goyang. Munculnya kabar memiliki hubungan spesial dengan mantan suami sahabatnya, bagi Karput isu tersebut membuat dirinya bagai kesambar petir di siang bolong. Terlebih Karput mengaku bila ia tak begitu kenal dengan Gaston. Merasa terganggu dengan kabar ini, kini pemain film Nenek Gayung ini tengah menyiapkan bukti-bukti dan siap melaporkan pembuat akun media sosial palsu miliknya ke pihak yang berwajib. Kenal sama Gaston sendiri? Enggak. Ada nomornya? Saya pernah ketemu di salah satu lokasi syuting, itu pun tidak sapa, tidak menegur, tidak berbicara. Jadi saya bingung bisa ada berita itu juga dari mana. Kalau emang berita ini sangat-sangat mengganggu, ada rencana sih untuk saya laporkan gitu. Karena itu petnya pet palsu, bukan punya account saya. Jadi kalau sampai memperkeruh suasana, apalagi dengan saya nggak tahu ya, tiba-tiba ada komentar habis itu. Efeknya, Masya Allah ya, banyak yang percaya, banyak yang kemakan, banyak yang nggak terima, yang keluarga saya juga yang tahu saya nggak kenal, yang ngotot untuk saya klarifikasi. Tapi buat saya pribadi, kalau beritanya nggak mendidik, beritanya nggak menguntungkan siapapun, ya ngapain kita bahas gitu kan? Sempat menganggap sepele masalah ini, namun siapa sangka gosip ini justru cukup merugikan Karput. Terlebih ia tak ingin hubungan baiknya dengan Julia Perez atau Juppe justru memburuk dengan adanya kabar yang tak benar adanya ini. Wanita kelahiran 20 Januari 1991 ini bersyukur lantaran tahu betul bila Juppe bukanlah tipe wanita yang mudah percaya dengan kabar seperti ini. Kamu nggak diangkat ya? Saya udah WhatsApp kok berkomunikasi, cuma telepon nggak diangkat. Aku ya pas ada berita itu kok WhatsAppan sama Juppe juga balas, dan Juppe juga bilang, ya udahlah kayak nggak tahu aja kalau komunikasi. Udah baik-baik aja, Juppe itu orangnya pintar, open minded, jadi nggak mungkin gitu, dan dia tahu itu palsu. Agak. Berarti hubungan kita baik-baik aja. Enggak, kita cuma WhatsAppan. Gue bilang, sekali kali gitu. Santai aja. Di balik hebohnya kabar kedekatan Kartika Putri dan Gaston, terselip kabar bila hal ini hanya sebuah settingan belaka untuk menaikkan popularitas seseorang. Namun sebagai orang yang dirugikan, Karput dengan tegas menjelaskan ia tak tahu menahu dengan isu ini, bahkan membantah ia merupakan settingan. Namun Juppe yang terlebih dahulu buka suara, sempat membenarkan bila hal ini sengaja dibuat oleh Gaston untuk menaikkan popularitas dengan membawa nama Juppe dan Kartika. Demi Allah, tidak ada settingan. Saya udah capek ngurus anak, saya capek kerja, saya capek sama kehidupan saya. Kayak mau nyeting berita yang tidak berbobot dan mendidik rasanya. Efeknya berita ini terhadap kehidupan pribadi kamu? Efeknya, Masya Allah ya, banyak yang percaya, banyak yang kemakan, banyak yang nggak terima. Yang keluarga saya juga yang tahu saya nggak kenal, yang ngotot untuk saya klarifikasi. Tapi buat saya pribadi, kalau beritanya nggak mendidik, beritanya nggak menguntungkan siapapun, ya ngapain kita bahas gitu kan? Lah, itu udah hak-hak mereka. Saya udah nggak mungkin, saya sudah tahu dari awal siapa Gaston Castaño. Saya udah tahu dari awal. Dan saya juga udah tahu dari seseorang kemarin bahwa Gaston minta permisi ke saya kalau dia lagi mau buat settingan sama seseorang. Ya kan, permisi ke saya. Buat saya, buat apa dia mau permisi ke saya? Saya udah nggak ada rasa sama dia, silakan. Dia mau menempel sama perempuan manapun yang mau gunain dia, bayar dia 100 juta, 200 juta, itu tuh hak-hak dia. Saya udah nggak mau ikut campur urusan dia dan siapapun. Jadi jangan pikir sekarang saya ada rasa sama Gaston, saya nggak ada sama sekali. Ada yang lagi bikin heboh, itulah ada yang lagi bikin heboh aja. Orang ada yang lagi bikin heboh, mengatasnamakan kita semua. Jadi saya nggak, I don't buy this thing. Seiring waktu, hubungan penyanyi Tata Janeta dengan sang kekasih bule asal Iran Mehdi Jati kian dekat. Tak hanya itu, setelah lebih kenal, hubungan mereka pun mendapat respon baik dari keluarga Tata.
Lumrah pula kemudian Tata dan Mehdi mendapat izin liburan ke Eropa beberapa waktu lalu. Sayangnya liburan seru selama 4 hari ke benua biru yang indah tak bisa dirasakan Tata dengan nyaman. Tata yang tak bisa pisah dari makanan ala Indonesia, ternyata cukup kesulitan mencari makan yang sesuai dengan lidahnya. Iya, habis kayak kita jalan-jalan ke Eropa itu saya nggak bisa makan, sumpah. Nggak bisa. Habis makanannya nggak Yang ada masalah makanan kita Indonesia. ya kalau kita jalan-jalan keluar Indonesia, satu masalah aja, susah buat makanan. Tata tidak bisa makan apa aja, walaupun western susah, dia harus Indonesia. Saya mau orang Makanya, Indonesia banget. aduh, harus cari I love di Indonesia. Paris berapa kilometer, 1 jam, karena kita tidak tahu jalannya. Pakai map, lurus, west. Kita udah sampai, restorannya tutup. Karena sulit menerima makanan Eropa dengan aroma keju yang menyengat, Tata lebih memilih makanan yang ia bawa dari tanah air, yaitu kerupuk udang Palembang dan mie instan. Jadi dia ambil kerupuk, dari mie. Saya tidak tahu ya. Dari Indonesia dia ambil, bawa di Eropa, tapi udah habis. Kasihan dia satu kerupuk. Jujur ya. Malu ini. Sumpah nih. Kenapa ini kerupuk makan? Kenapa malu? Ya dia di hotel begitu. Saya lihat kasihan ya saya. Makanan satu kerupuk saya lapar saya. Mau steak enggak bisa, pizza enggak mau, roti enggak mau. Nasi. Di pesawat tuh ya. Pesawat itu kan 16 jam. Kita ke Jerman tuh. Terus yang datang, aduh makanannya begini mulu, bau kan ya. Aku beneran sumpah kekampungan banget. Terus kata dia, sayang ayo bangun makan. Aku gak suka makan, jadi kita ribut. Terus gimana dong katanya, tahu gitu kan kamu bawa apa, kayak tahu gitu gue bawa sambal kayak apa di pesawat. Ribut gara-gara makanan, serius. Bukan perkara mudah memang mencari makanan di Eropa yang benar-benar punya cita rasa Indonesia. Karena itu ia bagai menemukan kenikmatan tak terperai ketika mampir di rumah sang kawan di Jerman yang menyimpan banyak persediaan makanan dari Indonesia. Nggak ada, gue marah-marah aja. Nggak ada marah-marah. Saya harus diam-diam. Karena ya, kalau orang lapar ya emosi banget. Biarin aja. Habis dia enak tiap berhenti di sini dia makan burger. Itu kan rajanya di sana ya, burger, sandwich di mana-mana kan. Dia tiap berhenti makan, dia gila ya, gue bilang tega banget loh ya, gue bilang. Ini gue kerupuk lapar, nggak bisa makan. Pokoknya sedih deh, nggak mau lagi gue ke Eropa. Jerman itu kan rumahnya teman saya kan, temannya dia, Desa sama Michael. Sampai situ, gue bilang, Desa, di kulkas ada apa? Ada ikan asin, ada tempe, itu nunggu dari Paris, pokoknya ke Jerman. Wah, harus cepet-cepet nih, nyampe berapa jam lagi. Tau gak, sampai rumah, goreng ikan asin, sambal, makan gue 5 mangkok kali, ada 5 piring. Apa kayak, dendam gitu ya, gak makan selama 10 hari. Walau merasa kesulitan soal mengisi perut di kala lapar, namun Tata sedikit lega dan terhibur dapat mengunjungi langsung tempat-tempat bersejarah yang masyhur di dunia. Kendati bukan penggemar wisata sejarah dan museum seperti yang banyak ditawarkan di sana, ia tetap senang karena melewati pengalaman baru yang cukup membuatnya gembira bersama pacar. Aku sebenarnya nggak begitu yang mau kesana mau ngapain, enggak sih, dia aja ngajakin, jadi ya udah gue ikut gitu. Sebenarnya nggak yang excited banget kayaknya orang dari mana mau datang ke Eropa, enggak lah. Jujur Indonesia unik banget. Buat saya suka sekali. Kalau saya mau choose dari Eropa, di Indonesia. Ya paling lebih ke historinya aja sih, ya, lebih ke tempat-tempat yang historikal gitu. Aku pengen melihat kayak gimana sih bangunan, kayak gimana sih tempat lahirnya siapa gitu. Itu aja sih. Kayak gimana sih yang film Da Vinci Code itu katanya ada segitiga itu, kayak gitu lah. Ya paling itu bawa oleh-oleh buat mama, papa, kakak, adik. Memiliki wajah cantik, siapa yang menyangka bila artis Julia Estelle kini mulai ketagihan bermain dalam film bergenre action. Bahkan baru-baru ini ia kembali menunjukkan kebolehannya dalam sebuah film yang mengharuskannya untuk memperlihatkan kelihayannya dalam beradegan bela diri.
Untuk totalitas dalam berakting, adik dari Cathy Sharon ini tak memakai stuntman atau pemeran pengganti untuk setiap adegan-adegan yang menantang. Yang pasti aku excited banget karena sama Angga kan ini project film ketiga tapi action pertama. Jadi bisa kerjasama lagi untuk mencoba genre baru pastinya menjadi suatu tantangan dan challenge yang baru yang menyenangkan sekali karena pastinya kalau kita syuting film action sama drama suasana di lokasi kan berbeda dan itu menjadi suatu yang baru sih untuk kita yang enggak. Iya, action menyenangkan karena beda aja karena itu dia memicu adrenalin. Jadi susah dijelasin sama kata-kata ya. Tantangan yang beda dan ya itu adrenalinnya yang nggak bisa dirasain kalau misalnya main film. Dibilang ketagihan, menyenangkan, senang sih. Selagi aku sekarang masih kuat, kata Angga lo jangan hamil dulu Jules. Nah kalau hamil nggak bisa bikin action lagi. Jadi maksudnya karena sekarang memang aku masih mampu, masih kuat. Karena kan aku semua action aku nggak pakai stuntman, aku selalu ngelakuin semua stunt aku sendiri. Jadi selagi aku physically masih sanggup, ya aku kerjain. Tak memakai stuntman dalam setiap aktingnya di film action, tentu saja harus ada konsekuensi yang didapat oleh Julie. Salah satunya tubuhnya seringkali membiru dan mendapat luka memar. Meski begitu kemampuannya dalam bela diri tak didapat begitu saja. Pasalnya ia harus melakukan serangkaian persiapan sebelum menjalani proses syuting. Persiapannya nyalinya ya gede. Enggak sih, persiapannya itu dia tadi aku bilang 1 minggu. Terus ya kebetulan karena kerjasama juga dengan Wise Team yang sebelumnya udah pernah kerjasama beberapa kali, udah ada trust. Karena kan kalau misalnya kita beradegan action itu kita perlu percaya sama lawan main kita karena itu dia kita ngelempar pukulan, tendangan yang real gitu. Jadi untungnya aku sama fighter-fighternya juga udah bisa percaya. Kena sedikit namanya fighting full body contact ya, biru-biru, memar sana sini pastinya ada. Cuman karena pada saat itu memicu adrenalin jadi rasa sakitnya tuh baru besok ya, pas pulang ke rumah baru sakit. Pas di sana sih masih belum sakit rasanya. Sering kali mendapat oleh-oleh memar di bagian tubuh usai berlaga, namun tak membuat Julie diterpa perasaan kapok untuk kembali menunjukkan kebolehannya dalam berakting di film action. Sebagai seorang pemain film, hal ini merupakan sebuah tantangan yang menyenangkan bagi Julie. Enggak lah, kalau kapok sekarang nggak ngerjain action lagi dong. Enggak. Maksudnya itu memang udah part of the job dan ya itu sakitnya udah nggak kerasa karena pokoknya maunya hasilnya maksimal, hasil yang terbaik. Jadi mau kena sana sini udah bukan menjadi gangguan atau prioritas, nggak masalah.